Apakah kawan-kawan, pasca disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam kurun waktu Desember 2022 sampai dengan November 2023, kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Aceh tercatat sebanyak 25 kasus, di Jawa Tengah tercatat sebanyak 47 kasus, dan di Nusa Tenggara Timur tercatat sebanyak 48 kasus, dengan korban mencapai angka 120 orang dan pelaku mencapai angka 118. Kasus tersebut bersumber dari penanganan kasus di LBH Apik Aceh, di Talitakum, di LRC KJHAM Semarang, dan di Truk FNTT. Wilayah Aceh merupakan wilayah yang memiliki kanun jinayat. Jawa Tengah dengan berbagai keragamannya, kekerasan seksual seperti pemaksaan perkawinan, pelecehan seksual, pemerkosaan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender yang beragam, dan Nusa Tenggara Timur yang memiliki hukum adat. Saya mengalami kekerasan seksual dari pelaku seorang tabib. Waktu itu saya diancam apabila menolak dan diancam akan dibunuh. Pelaku juga mengancam saya akan dihukum mati. Atas kejadian tersebut saya hamil. Pada saat melaporkan ke polisi, kehamilan saya sudah 8 bulan. Keluarga saya mendukung, ditemani ibu pada saat lapor ke polisi. Saya sangat ketakutan, tertekan, dan merasa malu atas kejadian tersebut. Saya takut dihina, dicaci maki oleh masyarakat atas kasus yang terjadi. Padahal itu bukan keinginan saya. Awalnya keluarga sempat marah karena saya mempertahankan kehamilan saya. Saya merasa sangat sayang dengan anak yang sedang saya kandung. Waktu itu sempat diungsikan ke rumah keluarga sepupu karena hamil. Saya sulit tidur, gelisah terus-menerus, takut bertemu orang dan mengurung diri dalam kamar. Akhirnya kasus saya selesai sampai putusan pengadilan. Kondisi saya yang belum pulih akhirnya bergabung dalam support group yang dilakukan oleh LBH Apik Aceh bekerja sama dengan Dinas Sosial PTPA Aceh Utara yang didukung oleh program Voice. Pertemuan pertama saya belum berani sejak awal pertemuan menggunakan masker sampai selesai. Tidak berani untuk bercerita tentang pengalaman yang saya alami. Apalagi ini kawan baru, walaupun semuanya juga pernah mengalami kejadian kekerasan. Namun setelah beberapa kali pertemuan, saya baru mulai terbuka dan berani menceritakan kejadian yang saya alami. Awalnya tidak bisa menceritakan kejadian tersebut karena merasa sangat malu atas kejadian yang saya alami. Dari pertemuan support group, saya mendapat teman, terbuka dan bisa menguatkan sesama peserta lainnya. Bahkan pada pertemuan akhir, saya sudah bisa tertawa lepas dan bisa membiarkan anak saya bermain tanpa perlu pengawasan. Saat ini saya sudah berkeluarga, suami menerima saya dan anak saya selayaknya anak dia sendiri. Harapannya kasus yang menimpa saya jangan sampai terjadi pada perempuan lain, mengingat sangat sakit yang saya rasakan. Saya mengalami kekerasan seksual ketika usia anak. Ketika saya mengalami kekerasan seksual, yang pertama pastinya orang tua sangat kecewa dan marah. Saat itu saya dijauhi teman-teman, oleh tetangga dipandang sebelah mata dan dicemooh. Di saat itu pula saya mengalami syok dan lebih pendiam dan tertutup kepada semua orang. Selain pendampingan dari teman-teman LRC KJHAM, saya juga diberikan support dan pemulihan mental dari awal sampai akhir. Alhamdulillah, semenjak saya didampingi LRC KJHAM, saya juga bisa belajar berdamai dengan diri saya sendiri, sudah bisa lebih terbuka lagi, sudah berani bersosialisasi kembali, sudah berani kenal lagi sama laki-laki yang awalnya saya takut sama laki-laki semenjak kejadian itu. Bergabung dalam support group, saya merasa lebih lega lagi dan tidak menyalahkan diri saya sendiri, serta mempunyai teman-teman baru yang juga pernah mengalami kekerasan seperti saya. Jadi bisa membuat saya menghilangkan penat, kemudian saling support satu sama lain, saling menguatkan, pokoknya buat happy. Saya berterima kasih kepada RSC KJHAM karena telah memberikan fasilitas yang terbaik untuk saya, dan berterima kasih karena sampai saat ini juga diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi di kantor LRC KJHAM.
membuat saya kuat berjuang untuk kasus saya ini sampai persidangan. Karena masalah ini adalah pemaksaan, kekerasan, bukan mau sama mau. Saya merasa ini kejahatan dan harga diri saya diinjak-injak. Perubahan yang saya rasakan sebelum ke truk F, saya sangat stres, cemas, ingin kabur dari rumah, dan ingin bunuh diri. Setelah di truk, saya jadi kuat, tidak putus asa, dan kurang stres. Saya lebih percaya diri dan berani kasih keterangan saat BAP di Polres. Saya juga senang dikelilingi teman-teman yang saling menguatkan. Awalnya saya putus asa karena pelaku belum ditahan. Tetapi sekarang saya berani dan yakin kasus ini sampai di sidang. Karena pendampingan dari truk, orang tua saya juga mendukung. Awalnya kakak saya menyalahkan saya, tapi sekarang mereka mendukung saya. Harapan saya menjadi terbaik buat keluarga saya. Harus jadi pribadi yang kuat. Untuk proses hukum, saya berharap polisi cepat menangkap pelaku dan kasus ini cepat disidangkan. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, banyak sekali korban kekerasan seksual dengan usia dewasa mengalami hambatan dan tantangan dalam proses pidana. Undang-undang ini menjadi angin segar bagi perempuan korban kekerasan seksual dengan harapan undang-undang ini bisa memberikan perlindungan, kemudian mengatur hak-hak perempuan korban kekerasan seksual. Namun faktanya tidak semudah itu dalam proses implementasi undang-undang ini. Masih saja aparat penegak hukum yang mendiskriminasi korban. Ada pertanyaan dari aparat penegak hukum yang menstigma korban dengan ucapan korban dianggap suka sama suka dengan pelaku, kemudian ketika korban kekerasan seksual belum berani melaporkan kasusnya ke proses pidana, kemudian selang beberapa bulan perempuan ini akhirnya berani memutuskan kasusnya untuk diproses secara pidana. Penyidik memberikan pertanyaan kepada korban, kenapa baru sekarang melaporkan kasus tersebut padahal kasusnya sudah terjadi lama? Pertanyaan seperti itu tidak seharusnya ditanyakan oleh penyidik. Melihat situasi psikologis perempuan korban kekerasan sangat beragam. Ada perempuan korban kekerasan yang belum berani untuk speak up, namun ada juga yang saat itu juga berani untuk melaporkan kasusnya. Selain itu, dalam implementasi restitusi juga masih ada tantangan. Pada saat kasus kekerasan seksual dengan korban anak, hakim memutus restitusi dengan menjuntokan dengan Undang-Undang TPKS dalam pasal 64. Namun dalam implementasinya atau dalam proses eksekusi putusan mengalami hambatan karena si pelaku ini belum bekerja sehingga tidak ada sita jaminan yang bisa dieksekusi oleh kejaksaan. Beragam hambatan dan tantangan dalam pendampingan kasus kekerasan seksual membuat pendamping harus berstrategi. Pada saat penyidik memberikan pertanyaan yang menyudutkan korban dengan pertanyaan, kalau dia datang ke sini gimana? Korban kemudian menjawab dengan menangis, "Saya akan pukul-pukul." Setelah melihat kondisi tersebut, pendamping kemudian berdiskusi dengan penyidik tersebut. Dalam diskusi tersebut, penyidik kemudian merekomendasikan untuk menghadirkan psikolog ketika korban dimintai keterangan di kepolisian. Selain itu, pendamping juga mendorong agar penyidik menghadirkan ahli pidana dari universitas, ahli pidana dari Kementerian PPPA, ahli dari Komnas Perempuan, dan juga dokter yang memeriksa korban pada saat dilakukan visum et repertum maupun pada saat korban melakukan visum et repertum psikiatrikum. Selain itu, penyidik juga memeriksa dokter forensik yang melakukan visum et repertum dan juga tim yang melakukan visum et repertum et psikiatrikum. Dalam menghadirkan salah satu ahli pidana, kami juga bekerja sama dengan UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah untuk memfasilitasi ahli tersebut.
Selain itu, kami bersama korban dan keluarganya juga melakukan audiensi ke Bareskrim Polri, kemudian audiensi ke Komnas Perempuan untuk mendorong kasus ini tetap berjalan. Dari proses penanganan kasus ini, saya banyak mendapatkan pengalaman bagaimana kerja jejaring antar lembaga, bagaimana berjuang bersama korban kekerasan seksual dalam memperjuangkan keadilan. Selain melakukan pemulihan psikologis melalui psikolog ataupun psikiater, korban juga tergabung dalam support group. Dari support group ini, kami melihat bahwa perempuan korban kekerasan seksual saling menguatkan satu sama lain. Mereka saling memperjuangkan hak-hak mereka, baik saat ini yang sedang dilakukan maupun perjuangan yang dulu sudah dilakukan. Kemudian mereka juga menyadari bahwa apa yang dialami adalah bagian dari ketidakadilan, bagian dari kekerasan terhadap perempuan, sehingga mereka semakin bersemangat untuk memperjuangkan keadilannya. Dari hambatan dan tantangan tersebut, saya berharap agar aparat penegak hukum baik dari kepolisian dalam proses penyelidikan, penyidikan, kemudian jaksa di proses penuntutan, kemudian hakim dalam proses pemutusan kasus tersebut benar-benar mengimplementasikan undang-undang ini. Kami berharap korban mendapatkan keadilan sesuai yang dimandatkan dalam Undang-Undang TPKS. Sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Aceh merupakan provinsi yang memiliki peraturan khusus dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Aturan tersebut adalah Permen Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang hukum jinayat, yang tentunya berbeda dengan wilayah lain. Kekhususan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Seharusnya undang-undang ini dapat diterapkan di semua wilayah di Indonesia karena termasuk dalam peraturan nasional. Secara hierarki, kanun jinayat setara dengan undang-undang, sehingga sangat sulit menerapkan undang-undang TPKS di Aceh. Lalu secara spesifik, dalam pasal 72 kanun jinayat yang membatasi aturan lain dapat digunakan untuk proses penanganan kasus kekerasan seksual. Kami sebagai lembaga layanan terus melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan seksual, mulai dari konsultasi, layanan konseling, pendampingan medis, dan pendampingan hukum jika proses perkaranya ditindaklanjuti secara litigasi. Korban kekerasan seksual masih mengalami hambatan dan dalam mengakses layanan baik hukum, medis, psikologis, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Hal ini dipengaruhi oleh jauhnya tempat tinggal korban dengan layanan tersebut. Sehingga ketika proses penyidikan, korban membutuhkan tempat tinggal sementara waktu, sedangkan tempat tersebut belum disediakan oleh pemerintah. Selain itu, perspektif aparat penegak hukum yang belum berpihak kepada korban. Dari berbagai hambatan yang dialami perempuan korban kekerasan seksual, tentunya kami mendapat banyak pembelajaran. Sebagai pendamping, kami menemukan beberapa strategi yang beragam dalam menghadapi aparat penegak hukum. Bagaimana bisa berdiskusi tentang kondisi korban, pasal yang seharusnya digunakan dalam kasus tersebut, bagaimana membangun perspektif aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual. Lalu kami juga membangun strategi dalam menguatkan korban melalui support group, mendukung korban agar dapat mengakses bantuan untuk pemberdayaan ekonomi. Kegiatan support group menjadi ruang berbagi di antara penyintas, saling berbagi pengalaman tentang kasus-kasus maupun penanganan yang dialaminya, serta saling menguatkan, saling memberi motivasi sehingga korban tetap survive, melanjutkan hidupnya di tengah kondisi trauma akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Seharusnya pemerintah Aceh bisa mengkaji ulang beberapa aturan khusus Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, khususnya pada pasal 72 untuk memaksimalkan penerapannya dan memberikan peluang aturan khusus kekerasan seksual, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual bisa diterapkan dan memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban. Saat awal melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual,
Saya hanya sebatas memberikan pendampingan psikologi, saya hanya turut hadir untuk memberikan penguatan kepada mereka saat pengambilan keterangan di saat LP, di BAP, sampai di persidangan. Tetapi ketika terlibat dalam advokasi Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, saya menjadi lebih paham, saya menjadi lebih tahu bagaimana melakukan investigasi dengan mendokumentasikan semua sikap, cara bertanya, persepsi dari aparat penegak hukum ketika melakukan penanganan korban kekerasan seksual, baik saat LP, BAP maupun di persidangan. Saya menjadi lebih tahu bagaimana tantangan dan hambatan dalam pengambilan keterangan khusus dalam implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini. 1 tahun ini saya dan teman pendamping hukum juga melakukan advokasi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, dan saya menjadi lebih paham ketika terlibat aktif dalam advokasi aturan pelaksana Undang-Undang TPKS ini, di mana saya menjadi lebih paham jenis-jenis kekerasan seksual yang ada termuat di dalam Undang-Undang TPKS, dan juga dapat mempengaruhi aparat penegak hukum untuk menerapkan Undang-Undang TPKS dalam penanganan hukum korban, khususnya perempuan dewasa. Dan sejak tahun 2022 hingga saat ini, baru 1 kasus kekerasan seksual fisik korbannya perempuan dewasa dapat diproses menggunakan Undang-Undang TPKS, dan kasusnya ini sedang dalam persidangan. Saya merasa dengan terlibat aktif dalam advokasi aturan pelaksana Undang-Undang TPKS ini, merasa lebih berani untuk berdiskusi dan meyakinkan aparat penegak hukum untuk dapat menerapkan Undang-Undang TPKS dalam penanganan hukum bagi korban kekerasan seksual, sehingga untuk memberikan rasa keadilan bagi korban. Untuk kegiatan support group yang kami lakukan selama ini di TRUP, saya merasa ada perubahan di mana ketika para penyintas berkumpul dan di situ terjadi ada ruang untuk sharing dan saling menguatkan di antara mereka. Saya merasa bahwa dengan model support group ini membuat mereka saling menguatkan dan membuat mereka semakin termotivasi untuk melihat masa depan mereka. Saya melihat ketika para penyintas ini kembali pulih dan mereka menjalani aktivitas normal, berdamai dengan hati, itu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya sebagai pendamping dan juga teman-teman pendamping di TRUP. Saya merasa bahwa support group ini merupakan model pendampingan yang memang harus dipertahankan untuk memberikan penguatan bagi korban kekerasan seksual dan penyintas, dan untuk mempengaruhi pemahaman dan pola pikir aparat penegak hukum untuk menerapkan Undang-Undang TPKS dalam penanganan hukum untuk korban. Saya merasa support group ini bagus karena di TRUP sendiri para penyintas kami kumpulkan dalam satu grup sederhana di dalam grup WA, dan saya merasa bahwa itu lebih efektif karena ketika melakukan penjangkauan kita harus turun ke kampung-kampung di mana aksesnya cukup jauh, memakan tenaga dan juga waktu yang cukup. Tetapi dengan grup WA ini kita sekedar sharing, memberikan edukasi bagi penyintas, sekedar menanyakan kabar melalui grup, itu sudah sangat luar biasa. Indonesia di tahun 2022 telah memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Tetapi LRSKJ HAM bersama dengan beberapa mitra di berbagai wilayah seperti Aceh, kemudian NTT gitu ya, belum ada satupun kasus yang diputus dengan Undang-Undang TPKS. Di LRSKJM sendiri di Jawa Tengah ada 1 kasus yang menggunakan Undang-Undang TPKS tetapi prosesnya masih penyelidikan, dan ada 1 kasus KS, kekerasan seksual gitu, yang dialami oleh anak yang memasukkan restitusi di dalam putusan tetapi belum ada implementasinya.
LRC KJ HAM bersama Forum Pengada Layanan yang beranggotakan lembaga layanan yang berada di berbagai macam provinsi di Indonesia melakukan advokasi gitu. Kita fokus ke dalam aturan pelaksana yang telah dimandatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kita fokus ke dua peraturan pelaksana. Yang pertama, rancangan peraturan Presiden tentang unit pelaksana teknis daerah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan gitu ya. Kemudian juga satu aturan pelaksana tentang rancangan peraturan pemerintah tentang penanganan, kemudian pelindungan dan pemulihan untuk korban. Pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh anggota FPL gitu, baik di Jawa Tengah, kemudian di daerah 3T, kemudian di daerah konflik sumber daya alam, kemudian yang dialami oleh perempuan dengan disabilitas, perempuan dengan HIV/AIDS gitu, dan juga perempuan korban trafficking gitu ya. Kita bawa pengalaman-pengalaman teman-teman yang ada di daerah untuk melakukan advokasi undang-undang ini. Dan hambatan-hambatan yang dialami pendamping ataupun korban dalam mengakses keadilan, kita bawa sebagai bahan advokasi sehingga aturan pelaksana yang nantinya terbit gitu ya, sebagai mandat dari Undang-Undang TPKS ini sesuai dengan harapan dan juga menjadi solusi ketika korban dan pendamping ingin mengakses keadilan untuk perempuan korban kekerasan seksual. Perubahan yang saya alami, yang saya dapatkan dari proses advokasi gitu ya, advokasi yang dilakukan LRC KJ HAM bersama Forum Pengada Layanan ini tentunya menambah pengetahuan, kemudian juga informasi dan juga keterampilan. Ternyata hambatan-hambatan yang dialami oleh pendamping, karena saya sering di Jawa Tengah gitu ya, penanganan kasus di Jawa Tengah, sehingga hanya mengetahui hambatan tantangan yang dialami oleh pendamping dan korban di Jawa Tengah. Di proses advokasi ini akhirnya saya mengetahui gitu, oh ternyata hambatan di wilayah 3T, hambatan di wilayah kepulauan, hambatan di daerah pesisir gitu, hambatan yang dialami oleh perempuan korban dengan disabilitas, dengan HIV itu beragam. Jadi menambah pengetahuan gitu, oh tidak semudah ternyata Jawa Tengah ini, di luar sana selain Jawa Tengah ini masih ada hambatan dan tantangan yang spesifik gitu ya, yang dialami hanya di wilayah mereka ataupun hanya dengan kelompok mereka gitu. Kemudian juga di advokasi kebijakan terkhusus dua aturan pelaksana ini, saya memang terlibat secara langsung mulai dari penyusunan daftar inventarisir masalah DIM dari draft rancangan peraturan Presiden tentang UPTD PPA maupun DIM dari rancangan peraturan pemerintah tentang penanganan, pelindungan hingga pemulihan korban. Jadi mulai penyusunan DIM, kemudian dari draft per tanggal ini perubahan yang sangat cepat gitu, sehingga menyusun bahan lobby secara tertulis. Saya juga terlibat secara langsung, artinya menambah pengetahuan saya bagaimana menyusun bahan lobby yang itu juga berdasarkan fakta-fakta, pengetahuan, pengalaman yang dialami oleh korban dan pendamping. Hingga kemarin proses advokasi itu berakhir gitu ya, di proses lobby di berbagai macam lembaga dan kementerian yang ada di Indonesia, mulai dari Kemensos, KPPA, kemudian Komnas Perempuan, kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban gitu, kemudian hingga ke KSP, Kantor Staf Presiden. Jadi kita melakukan advokasi dengan teman-teman FPL bagaimana memastikan aturan pelaksana terkhusus untuk dua aturan tadi yang saya sebutkan gitu ya, yang memang itu berpihak, kemudian juga bisa menjadi solusi ataupun angin segar gitu ya bagi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu gitu, ada beberapa rekomendasi sehingga Undang-Undang TPKS ini bisa terimplementasikan memang dengan adanya aturan pelaksana dari Undang-Undang TPKS. Harapannya memang pemerintah mempertimbangkan gitu ya, menjadikan bahan pertimbangan kita, masukan-masukan kita dari Forum Pengada Layanan dalam proses penyusunan aturan pelaksana tersebut, karena memang Undang-Undang TPKS dulu dibuat dari pengalaman korban, dari pengalaman pendamping, sehingga di aturan pelaksana bagaimana itu harus dimasukkan sebagai solusi untuk perempuan korban, dalam hal ini korban kekerasan seksual ini dapat mengakses haknya. Dan yang terpenting gitu ya, perlu melibatkan partisipasi masyarakat, karena bagaimanapun partisipasi masyarakat dalam hal ini pendamping itu juga sangat dibutuhkan gitu ya, karena pendamping juga terlibat secara langsung dalam proses
penanganan, perlindungan, maupun pemulihan untuk korban kekerasan seksual. Harapannya ada beberapa rekomendasi untuk pemerintah dalam proses pengesahan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini, bagaimana memastikan pengalaman di lapangan dalam hal ini pendamping, korban, ini juga menjadi bahan pertimbangan dalam mengesahkan beberapa aturan pelaksana tadi gitu ya. Dan juga pemerintah gitu harus memperhatikan ataupun harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan ataupun pengesahan aturan pelaksana ini, sehingga tidak bertolak belakang gitu ya, aturan pelaksana yang nantinya diterbitkan itu tidak bertolak belakang dari Undang-Undang TPKS. Dan juga untuk pemerintah daerah, karena bagaimanapun kita juga yang ada di daerah ini juga berharap pemerintah daerah ini bisa mengadopsi ataupun mengimplementasikan Undang-Undang TPKS menjadi aturan turunan gitu di daerah-daerah, karena memang tantangan-tantangan di daerah juga berbeda. Jadi harapannya memang pemerintah daerah memasukkan, mengadopsi ataupun menerbitkan gitu ya aturan-aturan sebagai bahan turunan dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tadi.